Lo tahu cicak lagi merayap di atas, cuman palanya dia ke bawah seperti ini. Anjir gue. Oke sobat cermat, balik lagi bareng gue Fatur. Sebelum kalian nonton video ini, nggak ada salahnya kalian klik tombol like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, serta nyalakan loncengnya supaya dapat video gue yang terupdate. Oke men, jadi kali ini gue mau menceritakan pengalaman gue yang dimana gue mengalami pengalaman di sebuah terowongan Casablanca. Jadi cerita ini bermula pada saat gue umur sekitar 7-8 tahun. Pada saat itu gue bersama ayah gue dan ibu gue sedang pergi ke beberapa tempat yang ada di kota Jakarta juga. Dan gue juga nggak ingat jelas tempat itu dan momen itu seperti apa. Yang pasti ketika itu jam 9 malam mau ke jam 10 malam, gue naik motor bersama bokap gue dan nyokap gue. Pada saat itu gue posisinya masih belum punya adik. Dan di keadaan motor itu gue selalu duduk di depan, bokap gue bawa motor dan belakang ibu gue. Nah pada saat mau perjalanan pulang, sempat nanya nih bokap gue ke ibu gue, ini mau lewat mana ya yang deket gitu. Terus dijawab sama ibu gue, karena berhubung ini Jaksel, mending kita lewat Pondok Indah aja, tapi kita ngelewatin Casablanca dulu gitu. It's okay. Akhirnya gue sama bokap gue jalan melalui kota Casablanca itu sendiri. Dan pada saat itu di perjalanan cukup jauh juga, maulah ke jam 10. Nah setelah jam 10 ini gue melewati sebuah terowongan Casablanca yang dimana sebelumnya terowongan Casablanca ini adalah terowongan yang memang terkenal dengan angkernya men. Karena dari sejarahnya adalah dulunya sebuah pemakaman umum yang dibangun untuk dijadikan sebuah terowongan. Nah pada saat gue lewat di sana, pada saat masuk kondisinya tuh kayak bener-bener kok sepi tapi rame. Kok aneh ya di sini gitu. Akhirnya motor tetap jalan terus sampai akhirnya gue dan keluarga melewati sebuah terowongan itu. Ketika gue udah ngelewatin terowongan itu, larilah gue akhirnya lewat waktu itu kalau nggak salah lewat Pondok Indah. Iya lewat Pondok Indah itu sekitar udah jam 10 lewat sih, jam 10 malam lewat. Akhirnya gue lewat Pondok Indah dan di situ kejadian benar-benar aneh sih men. Gue liat Pondok Indah. Kebenaran waktu itu bokap gue memang baru beberapa kali lewat Pondok Indah untuk arah ke Tangerang juga. Nah karena malam-malam akhirnya bokap masih ngeraba-raba di situ. Padahal jalanan Pondok Indah kan ya you know lah, maksudnya nggak begitu rumit juga untuk mencapai ke sebuah kota Tangerang itu gitu loh. Nah pada saat di jalan bokap gue beberapa kali nyasar men. Dan nyasarnya itu, dan di sini hal anehnya ya, nyasarnya itu jadi ada sebuah jalan yang memang jalannya itu sepi. Dan ketika lewat jalan itu ada sebuah rumah kosong yang memang rumah itu adanya letaknya di pinggiran jalan banget men. Di pinggiran jalan banget. Itu pertama kali nyasar di sana. Di sana hanya ada tukang nasi goreng yang ada di depannya sambil nungguin pembeli. Nah, di situ bokap gua nanya lah, "Bang, ini kalau lurus arahnya kemana?" gitu. "Oh, ini mentok, Pak, jalannya. Mending Bapak muter nanti pertigaan lewat belok ke kiri." Nah, akhirnya diikutilah jalan. Bener, depan ada pertigaan, ke kiri lah. Setelah belok kiri, entah kenapa kok tiba-tiba muncul di jalanan yang bener tepat ada di rumah itu. Dan anehnya yang kedua, tukang nasi goreng itu udah nggak ada. Gue nggak tahu entah dia udah pergi dari situ atau gimana, gue nggak ngerti juga. Gue masih positif thinking di situ karena yang menganggap itu udah malam dan lupa juga jalan ya. Nah ketika udah melewati jalan itu, akhirnya kita tuh semua nyari jalan lagi untuk nemuin jalan keluarnya men. Nah setelah muter-muter lagi dan ketiga kalinya
nemuin bener-bener di situ lagi men, bener-bener di rumah itu lagi. Udah stuck. Akhirnya di situ kita semua bilang, ya udah, mending kita berdoa dulu aja deh sebelum kita lanjutin perjalanan lagi. Nah akhirnya kita berhenti, fokus berdoa, minta jalan keluar kepada yang kuasa. Dan akhirnya setelah itu memang benar bisa keluar dari zona itu men. Akhirnya keluar dari zona itu, sampailah gue di Tangerang, di rumah gue sendiri. Nah pada saat gue umur 7 sampai 8 tahun ini, gue kan memang jadi posisi rumah gue tuh ada 2 kamar, yang dimana kamar yang depan itu ditepake bokap dan nyokap gue, sedangkan di kamar belakang adalah kamar gue sendiri. Dan akhirnya kita semua sampai rumah, seperti biasa tradisi sampai rumah, bebersih badan, ganti baju, setelah itu tidur. Nah di sini letak kejadian anehnya men. Jadi pada saat gue tidur, awalnya gue nggak ngerasa apa-apa ya di situ. Ketika gue tidur, gue seperti biasa, cuman gue tuh merasa kayak gue tidur hanya 2 jam, tapi gue merasakan 2 jam itu kayak bener-bener waktu yang lama men, waktu yang lama. Dan ketika gue kebangun, gue nggak paham lagi, gue nggak ngerti lagi apa yang gue rasakan, karena menurut gue apa yang gue rasakan itu ada bener-bener aneh men. Kenapa gue bilang aneh? Karena ketika gue kebangun, tiba-tiba pemandangan gue lari ke langit-langit rumah atas. Setelah itu gue kayak awalnya tuh kayak suara-suara gitu ya, jadi kayak suara orang beraktivitas biasa, rame, ada orang ngobrol, orang ketawa segala macam. Ya lu kayak misalkan lu di tengah-tengah pasar kayak gimana, rame banget pasti kan. Nah setelah rame di situ, gue makin risih dong, makin lama kok suara itu makin kencang. Dan pada saat itu gue entah mengalami apa, gue kebawa men di situasi itu men. Jadi pada saat itu gue tetap kondisinya tuh melek, cuman kayak gue melek nih kayak kosong, dan gue tuh kayak berpindah ke dimensi lain seperti itu. Akhirnya dimensi lain gue pergi, dan gue melihat di situ memang ada bener-bener ada aktivitas seperti kayak orang ngobrol, anak kecil main, orang ketawa-ketawa seperti biasa. Dan pada saat tersadar, kok gue ada di terowongan yang tadi ya, kok gue bisa ada di sini, ini maksudnya apa? Dan di situ gue bener-bener sampai gue nggak ngerti lagi ya. Gue masih ingat banget memori gue di umur sekitar 7 sampai 8 tahun, 7 jalan 8 tahun. Sampai sekarang memori itu masih terekam jelas di dalam otak gue men. Nah pada saat di situ gue nggak tahu lagi gue harus apa di sana. Gue rasanya tuh pengen nangis, bener-bener gue nggak tahu lagi harus apa. Dan pada akhirnya ada seseorang, ya seperti baju gamis putih, seperti layaknya seorang kiai, kakek-kakek tua, tiba-tiba nepak dari belakang. Dia bilang seperti ini, "Dek, ayo pulang, tempatmu bukan di sini." Dia bilang seperti itu men. Dan ketika gua noleh, dia langsung pergi. Seketika gue langsung ngikutin dia ke sebuah jalan yang gelap, dan ternyata gue tersadar di situ men. Akhirnya gue ngerasa kayak pas kebangun itu bener-bener keringat dingin, capek, bener-bener gue dihantui rasa takut itu, sampai gue setelah itu nggak berani tidur sendiri. Sampai gue kelas 1 SMK gue baru berani tidur sendiri, karena itu selalu terbayang-bayang. Pada malam itu akhirnya gue lari, gue ketok kamar ibu bapak gue ketakutan, dan gue tidur di sana pada malam pertama itu. Dan keesokan harinya gue tidur udah agak mending, nggak ngerasa sesuatu apapun. Cuman tengah malam gue kebangun men. Gue kebangun, dan ini benar-benar gokil sih. Gue kebangun dan gue melek, gue ngeliat di sudut kamar gue ada sosok pocong yang mukanya itu udah tua banget, bener-bener udah tua. Matanya itu kayak masuk ke dalam. Gue agak merinding ya kalau ngomong ini ya. Bener-bener gue matanya itu masuk ke dalam, dan dia seperti kayak
gue nggak paham lagi. Dan gue teriak di situ, gue kabur. Akhirnya gue maksain tidur sama ibu gue lagi, men. Karena itu benar-benar gokil sih. Dan di hari ketiga gue mau coba tidur sendiri, tapi selalu gagal karena yang hari ketiga ini lebih gokil. Dan hari ketiga ini gue tidur seperti biasa, nggak ada apa-apa, dan tiba-tiba gue kebangun lagi. Gue kebangun lagi ngelihat sosok pocong yang tadi, cuman ini lebih ekstrim, men. Karena selain gue ngelihat di sudut kamar gue ada sosok pocong yang tadi, gue ngelihat di atas. Jadi kayak bentuknya itu kuntilanak, cuman kayak lo tau cicak lagi merayap di atas, cuman palanya dia ke bawah seperti ini. Anjir, gue bilang. Dan di situ gue bener-bener langsung, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi. Gue hanya jalan pelan-pelan, dan di situ langkah gue bener-bener kerasa berat. Gue lari akhirnya ke kamar ibu gue, dan sejak itu gue nggak berani tidur sendiri, men, sampai sekarang, men. Nggak sampai sekarang sih, maksudnya sampai kelas 1 SMK, men. Dan setelah itu gue nggak ngerti lagi. Akhirnya setelah dewasa gue coba tanya-tanya, dan gue coba cari sejarah terowongan itu ada apa, dan ternyata memang benar di situ memang tempatnya pemakaman umum yang dibangun kolong flyover atau kolong terowongan Casablanca itu, men. Oke, jadi kesimpulannya dari video gue yang gue ceritakan barusan, pengalaman gue, selalu berdoa ketika kemanapun, yang pertama. Dan yang kedua, jangan lepas keimanan kalian kepada Tuhan kalian. Dan ketiga, selalu bebersih kemanapun, walaupun jaraknya dekat dari rumah kalian. Oke, semoga video gue bermanfaat. Dan sekali lagi, klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Buat yang baru bergabung, gue ngucapin banyak terima kasih, dan selamat menonton dan selamat menikmati. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat video gue yang terupdate, men. Oke, sekian dari gue. Salam tua gapat dari Calon Maya.